warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Khairunisa Fitri Ramadhani, NPM 2301010062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tafsir. Jadi perkembangan tafsir itu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama itu ada masa klasik, masa pertengahan, masa modern, dan masa kontemporer. Pada masa klasik, tafsir masih berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Artinya, pada masa ini penafsirannya itu berdasarkan pada riwayat Nabi, sahabat, dan para tabi'in atau murid-muridnya. Tafsir ini belum ditulis dalam bentuk kitab yang dikumpulkan secara lisan. Maksudnya, waktu pada masa klasik ini penafsirannya itu belum dikumpulkan menjadi buku atau belum dibukukan, tapi disampaikan lewat pengajaran dari mulut ke mulut. Jadi pada masa klasik ini penafsirannya itu langsung dari penjelasan Nabi. Itu tokoh-tokoh penting pada masa ini adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Mereka adalah tokoh-tokoh penting yang menafsirkan pada masa klasik ini, atau bisa disebut dengan mufasir pada masa klasik. Tafsir yang terkenal pada masa klasik ini adalah Jami' al-Tabari. Nah, al-Tabari ini juga termasuk tokoh pada masa klasik. Jadi, mulai munculnya kitab tafsir pertama yang ditulis oleh ulama setelah masa sahabat dan tabi'in. Ciri-ciri utama adalah tafsir yang bersumber dari hadis dan penjelasan sahabat tanpa banyak menggunakan akal dan logika. Maksudnya, tafsir di masa ini fokusnya tuh pada apa yang Nabi katakan dan yang Nabi jelaskan, belum belum menggunakan pendapat pribadi atau pemikiran yang rasional. Jadi pada masa klasik ini penafsirannya itu penafsirannya itu menggunakan apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi jelaskan, belum menggunakan pikiran secara logika dan pikiran secara rasional. Oke, selanjutnya masa pertengahan, yaitu tafsir berkembang pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Artinya apa? Di masa ini banyak ilmu Islam seperti fikih, ilmu kalam atau ilmu teologi, dan ilmu filsafat yang mulai berkembang, sehingga penafsirannya juga ikut maju seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa ini tafsir mulai menggunakan akal dan muncul corak-corak baru seperti tafsir hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf. Maksudnya, ulama yang menafsirkan pada masa ini sudah mulai berpikir lebih mendalam atau lebih luas. Penafsiran ayat Al-Quran itu disesuaikan dengan bidang ilmunya, seperti fikih, hukum, dan yang tasawuf, filsafat dan tasawuf. Nah, ini ada beberapa contoh tokoh besar yang menafsirkan ayat Al-Quran atau yang membuat buku penafsiran Al-Quran. Itu ada Ibnu Arabi dengan tafsir Irsyari. Dan pada masa pertengahan ini tafsir disusun secara panjang dan ilmiah serta banyak mengandung perdebatan teologi dan filosofis. Artinya tafsir ini sudah ditulis dengan sangat detail seperti buku pelajaran atau sudah dibukukan dan sudah berisi tentang pembahasan yang mendalam tentang akidah dan filsafat. Dan jadi pembahasan atau penafsiran pada masa ini itu tidak hanya tentang agama atau tentang hukum saja, tapi juga tentang akidah dan akhlak. Lalu selanjutnya itu masa modern.
tafsir mengalami perubahan besar akibat pengaruh kolonialisme Barat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena banyak negara Islam yang dijajah dan banyaknya ilmu baru dari Barat, tafsir pada masa modern ini juga banyak berubah agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern ini. Lalu para ulama berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang sesuai dengan kehidupan sosial modern. Artinya, tafsir pada masa modern ini dibuat supaya ajaran Al-Quran itu bisa diterapkan dalam kehidupan masa modern ini, seperti tentang pendidikan, tentang pekerjaan, atau tentang kemasyarakatan gitu. Tafsir pada masa ini berorientasi pada kemasyarakatan yang dikenal dengan corak adabi ijtimai. Artinya, tafsir pada masa ini tuh fokusnya pada kehidupan sosial dan akhlak masyarakat. Jadi bukan sekedar tentang hukum agama saja, tapi tentang akhlak dan kehidupan sosial masyarakat. Di sini juga ada contoh tokoh penting pada masa modern. Itu seperti Muhammad Abduh dan Hamka, atau yang di Indonesia itu dikenal dengan Buya Hamka. Oke, tafsir ini lebih nekanin perpecahan masalah kehidupan nyata seperti moral, pendidikan, sosial. Jadi bukan hanya tentang perdebatan agama saja. Fokus tafsir pada masa modern ini lebih memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya membahas tentang teori atau tentang perdebatan agama saja. Oke, seperti itu. Lanjut ke masa kontemporer. Tafsir semakin berkembang dengan pendekatan yang luas dan modern. Tafsir pada masa kontemporer ini dimulai itu dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tafsirnya semakin berkembang dengan pendekatan yang luas dan modern. Artinya, tafsir zaman sekarang ini semakin maju karena penafsiran itu menggunakan atau memakai cara berpikir yang modern dan terbuka terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Para mufasir, orang yang menafsirkan ayat Al-Quran, berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan isu-isu dunia yang saat ini. Para mufasir atau orang yang menafsirkan Al-Quran berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan isu-isu dunia saat ini seperti keadilan, lingkungan, kesetaraan gender, dan kemanusiaan. Maksudnya, tafsir zaman sekarang ini membahas tentang masalah nyata di kehidupan, dalam kehidupan, misalnya tentang keadilan, tentang lingkungan, dan kesetaraan gender dan kemanusiaan. Kemanusiaan berarti hak-hak perempuan itu seperti apa, tentang keadilan, tentang lingkungan, bagaimana kita menjaga alam gitu. Tafsir ini bersifat kritis dan menggunakan banyak bidang ilmu seperti sosial, sains, dan kemandirian. Jadi tafsir sekarang ini tidak hanya bicara tentang agama, tapi juga memakai ilmu lain seperti psikologi, psikologi, sains, dan sosial. Humaniora ini ilmu tentang bagaimana manusia itu harus berpikir, bagaimana manusia itu harus berinteraksi, berperilaku. Lanjut, tokoh penting pada masa ini seperti Aminah Wadud dengan tafsir yang berspektif gender dan Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbah yang dekat dengan kehidupan nyata masyarakat. Nah, ini adalah contoh ulama pada masa kontemporer ini
yang menafsirkan Al-Quran dengan cara yang baru. Misalkan si Quraisy Shihab, dia dengan tafsir Al-Misbah yang juga dengan kehidupan masyarakat, menjelaskan tafsir dengan bahasa yang ringan supaya mudah untuk kita sebagai masyarakat mudah untuk memahami penafsirannya. Salah. Lanjut ke tokoh penting pada masa kontemporer ini seperti An-Nawawi dengan tafsir yang berperspektif gender dan kondisi hak dengan tafsir Al-Misbah yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekarang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada masa klasik ini tafsir ini sederhana. Tafsirnya tuh masih sederhana dan berdasarkan pada riwayat Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Sedangkan pada masa pertengahan ini tafsirnya tuh mulai menggunakan akal dan ilmu-ilmu pengetahuan. Lalu pada masa modern penafsirannya itu dikaitkan dengan kehidupan sosial, dan pada masa kontemporer ini penafsirannya itu disesuaikan dengan kehidupan atau masalah-masalah yang ada pada zaman sekarang ini, tentang keadilan, tentang lingkungan, atau tentang hak-hak yang lain. Dari masa ke masa ini tujuan dari penafsirannya itu tetap sama, walaupun setiap masa itu perkembangannya itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Tujuannya supaya kita sebagai manusia itu paham apa isi ayat Al-Quran atau isi kandungan ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.